pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan lalu kita membahas nama Allah Al-Qawi dan nama Allah Al-Matin. Hari ini kita akan membahas nama Allah dari Asma'ul Husna, yaitu Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Asy-Syahid nama Allah dari Asma'ul Husna yang ada. Ar-Raqib juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keduanya adalah bagian dari Asma'ul Husna, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menamai dirinya dengan nama Asy-Syahid. Allah menamai dirinya dengan Ar-Raqib di dalam Al-Quran. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, nama Asy-Syahid disebutkan sebanyak 18 kali. Nama Asy-Syahid di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 kali. Adapun nama Ar-Raqib disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran di 3 tempat saja. Ya, nama Ar-Raqib disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Nama Allah Asy-Syahid seperti yang disebutkan dalam surat Al-Buruj, contohnya wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah syahid. Syahid itu mengetahui. Ya, syahid itu menyaksikan, ya, atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dan juga seperti contoh pada surat An-Nisa ayat 79. Wa kafa billahi syahida. Ya, wa kafa billahi syahida. Dan ayat-ayat yang lain, ada 18 ayat yang menyebutkan nama Allah yang ini. Contoh nama Ar-Raqib. Ini seperti pada surat An-Nisa ayat pertama. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan juga pada surat Al-Ahzab ayat 52. Allah mengatakan wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan terakhir disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 117. Ya, pada surat Al-Maidah ayat 117. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Nah, digandeng antara nama Raqib dengan nama Syahid pada surat Al-Maidah. Lalu apa makna dari kedua nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Nama Syahid, ya, nama Asy-Syahid dalam bahasa Arab, Syahid ini, nama Syahid ini berarti, nama Syahid dalam bahasa Arab berarti Asy-Syahid. Maknanya dalam bahasa Arab adalah Asy-Syahid. Asy-Syahid yang artinya apa? Yang menyaksikan. Yang menyaksikan. Dan juga bermakna al-alim. Bermakna al-alim, artinya yang mengetahui orangnya. Contoh, mereka akan menjadi saksi, umpama, ya kan? Syahid, syahid tidak akan jadi syahid di pengadilan. Berarti dia akan apa?
menyaksikan, jadi saksi maksudnya di pengadilan. Wa kunta anta syahida alaihim, dan engkau akan menjadi saksi buat mereka, wahai Rasulullah SAW. Jadi syahid atau syahid itu saksi yang menyaksikan. Orang yang menyaksikan tentunya adalah orang yang al-alim, yang apa? Yang mengetahui benar-benar kejadian itu. Ya. Contoh umpama jemaah yang sering kita ditanya, suami istri ini mau cerai, lalu sidang mau digelar, otomatis pengadilan akan meminta apa? Saksi, syahid. Sedangkan cekcoknya ini biasanya banyak terjadi di mana? Ya di dalam rumah lah. Berantemnya kan di rumah. Banyak orang yang nggak tahu percekcokan ini, dan nggak ngerti cekcoknya ini. Tiba-tiba pengadilan minta saksi. Lalu si suami bilang kepada temannya, udah lu jadi saksi deh atas kasus perceraian saya di rumah, di pengadilan. Udah kamu bilang aja, didikte sama si laki ini. Ini kan banyak terjadi jemaah di masyarakat. Saksi yang dipaksakan atau dia nggak tahu. Berarti dia bisa jadi membuat kesaksian apa? Palsu. Jadi yang namanya syahid atau syahid itu adalah sosok yang menjadi saksi, berarti dia alim, berarti dia mengetahui benar kejadian itu. Kalau itu suara, dia mendengar dengan telinganya. Kalau itu gerak, tempat, maka dia mendengar, melihat dengan mata kepalanya, bukan kata orang. Ya, dia mendengar benar atau dia melihat benar kejadiannya itu. Ya. Ini namanya syahid, berarti dia mengetahui. Ar-raqib maknanya adalah al-hafidh. Al-hafidhu. Apa al-hafidh itu? Hafidh itu artinya yang menjaga. Menjaga. Al-mu'ayin. Al-mu'ayinu. Al-mu'ayin berarti apa? Yang menyaksikan sama. Jadi al-hafidh, ar-raqib itu orang yang jaga, ngawasin. Yang jaga, diawasi terus dia. Jadi kayak pengawal pribadi gitu ya. Contoh umpama Bapak Presiden ya, semoga Allah menjaga beliau, selalu dijaga oleh siapa? Pasukan khusus pengawal presiden. Dipantau, kemana beliau pergi didampingi terus. Naik kendaraan juga gitu ya. Itu namanya yang jaga. Ini makna secara bahasa. Berarti CCTV itu apa jemaah? Berarti CCTV itu apa? Hafid, pengawas. Ngawasi terus ya. Apalagi CCTV-nya canggih gitu. Yang gambarnya sudah apa namanya istilahnya, pikselnya itu udah tinggi. Diawasin. Dia gerak-geriknya. Ya. Kira-kira ada nggak yang terlepas dari CCTV ini? Nggak ada. Selama berada di area dia, ya dia akan terekam terus dengan CCTV ini, gerak-geriknya. Tidak akan bisa terlewat dari pantauan dan pengawasannya. Ya.
Cuman kalau CCTV kan cuman gerakan. Cuman kalau ar-raqib mengawasi ini gerakan, suara, semuanya. Diawasi semuanya, bukan gerakannya aja, tapi gerakan, suaranya dia, omongannya dia. Bahkan lebih dari itu. Apa itu? Suara hatinya. Suara hati. Kerenteane hati katanya orang Jawa. Apa yang ada dalam hatinya dia? Itu terpantau, diawasi terus. Ya. Apa bedanya antara syahid dengan raqib? Syahid maknanya tadi apa? Menyaksikan, mengetahui. Sedangkan raqib menjaga, menyaksikan. Apa bedanya? Jawabannya apa? Jawabannya ini dua nama Allah yang bermakna ini. Imam As-Sa'di mengatakan, Imam Sa'di mengatakan dua nama ini, dua nama Allah ini bermakna apa? Bermakna sama. Jadi bermakna sama. Apa itu? Mengarah kepada mengetahui, terus mengawasi, kemudian mengarahkan. Nah, ini dua makna ini. Mengetahui, terus apa? Mengawasi, tahu, diawasi, berarti tahu, ngawasi itu lebih. Terkadang tahu gitu, tapi ini kalau ngawasi udah semuanya. Terus apa? Mengarahkan. Imam Sa'di mengatakan, kita baca ya omongannya Imam As-Sa'di rahimahullah, Ar-Raqib Asy-Syahid mutaradifan. Nama Allah Raqib, nama Allah Syahid ini sinonim, sama. Wakilahuma, dan kedua nama ini menunjukkan pada satu arti. Apa itu? Ihatatu sami'illahi bil mas'u'at. Pendengaran Allah akan mencakup semua bentuk suara. Pendengaran Allah akan mencakup semua bentuk suara. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Tidak ada satu bunyi-bunyian pun dan tidak ada satu suara pun di alam semesta ini pasti Allah apa? Dengerin. Tidak ada satu suara pun, bunyi-bunyian pun yang terlepas dari pendengaran Allah. Tidak ada. Di tengah hutan belantara ada suara seekor semut di bawah batu hitam di tengah kegelapan malam, di tengah hutan belantara, hujan lebat, suaranya komplit deh. Semutnya bunyi atau nyamuknya bunyi, ngung di tengah hutan belantara. Kira-kira dengar nggak Allah? Bukan kira-kira, mohon maaf ya. Dengar nggak Allah? Pasti dengar. Apalagi kita yang segede gambreng, gini kata orang Betawi, segede gambreng. Artinya segede begini ya. Nah ini maksudnya oleh Imam Sa'di, bahwa pendengaran Allah itu mencakup dan sudah meliputi semua bentuk-bentuk suara. Mau suara binatang, mau suara
benda, mau suara manusia dengan berbagai macam bahasa. Seperti sabda Rasulullah SAW, inna sama'a ta'id wa huqqa 'alaiha an ta'id al-atid. Tahu atid? Atid itu ingat ranjang zaman dulu. Ranjang zaman dulu itu terbuat dari apa? Ada yang kayu, ada yang besi. Kalau di atasnya ada 2 orang, bunyinya apa? Kriot, kriot, krek, 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 kan gitu kan? Itu suara atid namanya, pakai tok. Suara engkrek, engkrek, engkrek gitu ya. Kayak suara binatang kecil yang tinggal di kampung, nggak pernah tinggal di kampung sih ini orang-orang ya. Dulu di kampung itu kalau sudah maghrib, isya, kayak suara krek, krek. Dulu kita di pondok dulu di Alirsat, kalau sudah masih sepi dulu santrinya belum banyak ya. Jadi kalau sudah maghrib itu binatang ya Allah kecil banget, kita cari susah. Tapi bunyinya bisa sekampung, krek, krek, begitu, suaranya keras banget. Atid, jadi kayak suara ranjang, kreok, kreok. Itu langit bunyi. Kata Rasulullah SAW, langit ini bunyi. Bunyinya apa? Engkrek, 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 engkrek gitu. Dan memang pantas untuk bunyi seperti itu. Kenapa? Begitu banyaknya malaikat yang ada di atasnya. Masya Allah ya. Kita kan gak dengar malaikat banyak begitu. Terus di pelajaran sekolah malaikat ada berapa? 10 katanya. Ya oke lah, kita balik ke tema. Jadi Allah, pendengaran Allah itu luas atas semua bentuk suara. Ya. Subhanallah ya. Bahkan pernah kupingnya para sahabat dibuka sama Allah. Pendengaran para sahabat dibuka. Apa itu? Ketika Rasulullah SAW sudah tidak lagi berdiri sambil memegang pelepah kurma. Dulu awal-awal Masjid Nabawi dibangun belum ada mimbar. Jadi Rasulullah SAW kalau berceramah berdiri sambil megangin pohon pelepah kurma gitu, dipegang. Ketika yang masuk Islam tambah banyak. Rasulullah SAW dibuatkan mimbar. Mimbarnya sebelahnya. Sejak saat itu Rasulullah SAW berceramah di atas mimbar. Berarti nggak pegangi apa? Pelepahnya. Pelepah ini sejak ditinggal oleh Rasulullah SAW, pelepah ini menangis terus. Allah dengar, Allah ini maha dengar. Allah apa? Syahid, Raqib, Allah tahu, Allah ini ngawasi. Ya. Para sahabat awal tidak dengar, lalu kupingnya sahabat dibuka sama Allah biar ngelihat mukjizat ini Rasulullah SAW. Dibuka, akhirnya apa? Tangisan dari pelepah kurma ini didengar oleh seluruh sahabat yang ada di masjid. Nangis nih pelepah, kayak anak kecil nangis gitu. Ya bingung kali ya, ini siapa yang nangis, gitu. Pelepahnya ini nangis. Begitulah jamaah, bahwa ihatatu sam'illah bil masmu'at. Jadi pendengaran Allah itu sangatlah luas, mencakup semua bentuk suara. Kita manusia ada berapa bahasa di Indonesia saja? Nggak tahu berapa banyak, dan lain-lain. Walaupun kita tergabung dengan satu bahasa nasional kita. Tapi daerah-daerah Jawa aja banyak. Ya. Jawa Timur kakak nyambung sama Jawa Tengah. Minggir sedikit tambah gak nyambung lagi Sunda. Ya kan? Betawi aja macam-macam. Ada Betawi Kampung Melayu, ada Betawi Pejompongan, ada Betawi mana? Kemayoran, kan lain-lain di bahasa Betawinya ya. Ya.
Bujung Buneng kan gitu kan adalah gitu. Itu Bujung Buneng itu Betawi mana Jatinegara Bekasi. Ya. Yang nggak ada di tempat yang lain begitulah. Apalagi di seluruh dunia itu berapa bahasa. Allah Maha mendengar semuanya. Allah syahid. Ya, Allah menyaksikan semuanya. Pendengaran Allah meliputi semua. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian ihatatu basarihi bil mubsirat. Penglihatan Allah juga mencakup meliputi semua bentuk gerak. Ya, semua bentuk gerak. Ya. Saya pernah bicara di sini, nggak tahu kalau orang Jawa Timur itu bilangnya merutu. Tahu merutu? Nggak tahu, orang Jawa Timur yang tahu merutu. Itu binatang kecil yang nggak kelihatan di mata, munculnya kalau kita menjelang maghrib jalan-jalan ke kebun. Ke kebun atau ya banyak pohon-pohon, sore sudah sorean gitu, mau maghrib, nah itu binatang ini muncul. Kecil-kecil, kalau di mata itu terus kakak enak kita suka berusaha, ya kan? Apa kelihatan di mata kita? Enggak. Kalau kita tepok pakai tangan, baru kelihatan, ya Allah kecil banget, Masya Allah, Subhanallah. Kita nggak mampu melihat. Tapi penglihatan Allah sudah mencakup semuanya. Anda tahu makna dzarrah yang dijelaskan oleh para ulama? Faman ya'mal mithqala dzarratin. Barang siapa yang beramal, berbuat seukuran dzarrah. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah dalam tafsir Juz Amma, dzarrah dalam bahasa Arab klasik itu bayi semut. Sigharun namlah. Jadi bayinya semut. Udah semut, bayi beranak di bawah pohon, di bawah batu hitam, di tengah kegelapan hutan, malam, hujan deras, beranak tuh. Kan umpamanya jemaah. Dzarrah itu dzarrah. Andai kita berbuat, ya Allah, seukuran dzarrah tadi itu, ya Allah nggak bisa ke bahasa apa itu. Molekul kali nggak kelihatan di mata kita. Ya rohu Allah pasti apa? Ngelihat. Ada kejadian tiba-tiba malaikat Jibril itu datang. Sebelumnya Rasulullah SAW bikin rencana, ngumpulin sahabat. Nyampaikan rencana untuk menaklukkan kota Makkah. Rasulullah mengatakan, kami datang, kita akan datang dengan damai. Kita datang dengan damai. Ya, tidak ada niatan untuk menyerang atau berperang, tidak. Kemudian yang kedua, jangan sampai berita ini bocor, didengar oleh penduduk Makkah. Nanti mereka menyiapkan tentara, kita nggak mau perang, kita mau damai aja. Lihat Islam ya. Udah, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, ada seorang perempuan, di mana perempuan ini sekarang berada di daerah ini. Disebutkan nama daerahnya, lupa saya. Dia sekarang berada di daerah ini. Kamu susul dia, jemput dia, suruh balik ke Madinah. Dia membocorkan rahasia kamu untuk ke Makkah. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam. Kan tanggung-nanggung, yang diutus komandan perang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam menemui perempuan ini persis di tempat yang dibilang Jibril tadi. Subhanallah. Persis di tempat yang dibilang Jibril tadi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, keluarkan apa yang kamu bawa. Saya nggak bawa apa-apaan. Ngeyel, jamaah, tahu ngeyel. Keras kepala.
Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kamu tidak mau mengeluarkan, pedang saya yang mau ngeluarin. Aduh, serem nih. Akhirnya dikeluarilah secari kertas yang disempilin di balik rambutnya dia sini. Disempilin di balik rambutnya dia. Keluarin, di cepitannya situ kalau istilah sekarang mungkin ya. Akhirnya ini perempuan suruh balik ke Madinah dan dia ngaku disuruh oleh si Fulan untuk menyampaikan surat ini kepada Rasulullah SAW. Isinya apa suratnya? Membocorkan rencana penaklukan Makkah itu. Asyahid intinya apa jamaah? Intinya penglihatan Allah itu sangat luas atas semua bentuk gerak manusia. Ya, subhanallah. Tidak ada la takhfa minhul khafiyah. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, bahkan niatan-niatan seseorang pun yang ada di dalam hatinya, Allah pun tahu apa niatannya dia. Dalam salah satu pertempuran, kalau nggak salah perang Uhud, Rasulullah SAW melihat para sahabat yang gugur dalam pertempuran itu. Kemudian beliau melihat sosok laki-laki yang luka parah, istilahnya sudah mau wafat. Rasulullah SAW mengatakan dia ini masuk neraka. Jalan Rasulullah. Sahabat yang lain bingung, kok bisa dia meninggal di medan pertempuran, harusnya syahid. Ternyata di dalam hatinya dia, bahwa ketika dia mau ikut perang, hatinya dia apa? Asalnya dia nggak mau ikut. Tiba-tiba dia ikut karena diledek oleh perempuan-perempuan di sukunya. Diledek. Jadi dia ikutnya itu karena apa? Sakit hati diledek, berarti apa? Pengen dipandang sebagai pemberani. Allah bilang masuk neraka, ini nggak ikhlas. Ada lagi seorang yang bernama Usairim. Usairim terbunuh dalam pertempuran itu. Rasulullah SAW mengatakan ini masuk surga dia ini. Dia radhiyallahu ta'ala anhu belum melakukan ibadah, sholat atau apapun. Tapi syahid. Kenapa? Karena dia masuk Islam, langsung masuk ke medan pertempuran. Begitulah jemaah. Jadi Allah tahu apa yang terjadi gerakan apapun yang ada di alam semesta ini. Allah tahu jemaah. Subhanallah ya. Begitulah bahwa penglihatan Allah itu mencakup semua bentuk apa? Gerak. Semua bentuk gerak Allah melihatnya. Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi. Ya, baik itu perbuatan yang zahir maupun apa? Hati kita. Semuanya nggak akan luput dari itu. Kemudian kata Imam Sa'di, wa ilmuhu bi jami'il ma'lumat al-jaliyah wal khafiyah. Pengetahuan Allah itu luas, meliputi segala sesuatu yang terlihat maupun tersembunyi. Ya. Pengetahuan Allah, ilmu Allah itu sangat luas. Baik itu hal yang tersembunyi maupun yang apa? Yang terang-terangan. Contoh orang-orang Quraisy melakukan pertemuan di tempat yang namanya Nadwa, tempat meeting mereka di Makkah. Membuat rencana di situ, rencana pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Ini udah mentok nih. Lalu masuklah di situ iblis. Ya, iblis berbentuk manusia. Abu Jahal dan yang lain sempat nanya, kalau bahasa kita
Anda ini siapa? Kok kata nggak kenal? Terus si iblis berbentuk manusia ini ngomong gini, siapa saya tidak penting bagi Anda. Yang jelas saya akan mendukung seutuhnya apa yang kamu kerjakan. Ya udah, mang gue pikirin siapa lo itu kan ya. Siapa Anda, yang penting Anda dukung saya, kata Abu Jahal. Ide begini sampai idenya mereka semua dimentahkan oleh sang iblis. Karena apa? Jam terbangnya lebih tinggi kan. Udah, lah ide Anda apa? Kok semua idenya Abu Jahal dimentahkan? Ide saya gini, ambil pendekar-pendekar, ini bahasa saya ya, istilah sekarang. Ambil jagoan-jagoan pada setiap suku yang bersekutu dengan Anda. Laki-laki yang paling kuat, paling jagoan dari setiap suku ambil satu-satu. Kemudian serang Muhammad dalam bentuk serangan sekaligus. Serang sekaligus sehingga tidak ada satu orang pun yang disalahkan. Iblis dilawan idenya. Kata Abu Jahal, hebat ini idenya. Deal, setuju, disiapkanlah semua. Tapi pengilmu Allah meliputi segalanya. Ini iblis ini idenya. Datang Jibril, wahai Rasulullah, Allah memerintahkanmu untuk hijrah. Nah, itu hijrah jamaah. Untuk meninggalkan Makkah ke Madinah, kapan? Injing-injing. Tahu injing-injing? Apa? Pagi-pagi banget, tengah malam istilahnya lah. Tengah malam kamu tinggalin. Nah, disitulah meninggal rumah Rasulullah SAW dikepung. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Kemudian dikasih selimut Rasulullah SAW. Kemudian beliau membuka pintu, kemudian mengambil pasir, pasirnya ditiup ke muka mereka. Sambil membaca 5 ayat pertama dalam surat Yasin. Jadi pengetahuan Allah itu sangatlah luas. Baik yang dilakukan oleh manusia sembunyi-sembunyi maupun yang dilakukan oleh manusia secara apa? Terang-terangan. Ini makna apa? Syahid, raqib. Kemudian Imam Sa'di mengatakan, wa huwa raqibu ala ma dara fil khawatir wa ma taharrakat bihil lawahid. Allah itu raqib, ngawasi, mantau, mengetahui, melihat, mendengar, memantau. Terus, apa itu? Segala yang terbersit di dalam hati. Dan gerakan-gerakan hati orang. Wa min babi aula al-af'al al-zahira. Apalagi perbuatan fisik. Makanya ada hadis apa jemaah? Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang punya niatan dalam hatinya berbuat baik, nggak jadi dikerjakan, Allah kasih pahala kebaikan sempurna. Niatan dalam hati tok. Contoh, apa namanya? Bulan depan habis gajian, mama ini karyawan nih. Saya habis gajian nanti, saya mau beli sembako, beras 100 kilo, telur 100 kilo umpamanya jamaah. Nah, kecap 100 kilo umpamanya jamaah. Udah jalan deh. Kerja sampai akhir bulan gajian
Ternyata istrinya sakit, anaknya sakit, akhirnya uang gajinya habis buat ke dokter, malah ngutang. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan orang seperti ini dapat pahala double. Dapat pahala niatan dia tadi mau beli sembako, sama pahala apa? Ngurusin istri dan anaknya yang sakit. Jadi niatan dalam hatinya tadi itu sudah apa? Sudah dikasih pahala sama Allah. Allah tahu ini niatannya baik. Ya. Contoh lagi. Hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim tentang la yatakallamu fil mahdi illa talat. Tidak ada bayi orok yang bisa ngomong. Kecuali ada 3 orok yang bisa ngomong. Lalu salah satunya siapa? Bayi yang digendong sama ibunya. Kemudian dia melihat perempuan yang diseret oleh warga, lalu digebukin oleh warga. Kemudian ibunya ngomong, ya Allah jangan engkau jadikan anakku seperti perempuan ini. Lalu si orok ini jawab, ya Allah jadikan aku seperti dia. Ketika dewasa nanya, loh kenapa kamu berdoa kok malah berbalik? Ya, perempuan yang diseret oleh warga, digebuki oleh warga, sebetulnya dia adalah wanita yang berjiwa mulia. Siapa yang tahu jemaah? Warga ngiranya ini wanita nakal, digebukin sama warga. Ternyata di mata Allah dia wanita mulia. Ya. Allah tahu isi hati orang. Makanya di akhirat nanti ketika bangun dari kubur ya, bangkitkan dari kubur apa? Yauma tubalas sarair. Hari itu rahasia-rahasia yang ada dalam hati seseorang akan dibuka sama Allah. Wa hussila ma fis sudur. Apa yang ada di dalam hatinya akan dibikin ngablak sama Allah. Ngablak nanti isi hatinya, kelihatan. Ini benar-benar bersih atau enggak. Asy-syahid ar-raqib. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah itu tahu, ngawasi terus. Pendengaran Allah mencakup segala bentuk suara. Baik suara mulut maupun suara hati. Penglihatan Allah mencakup semua gerak. Baik gerakan hati maupun gerakan fisik. Tersembunyi maupun terang-terangan. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tersembunyi maupun secara terang-terangan. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah terhadap segala sesuatu syahid. Mendengar, melihat, mengetahui segalanya. Nah inilah makna dari nama Allah apa? Syahid atau syahid. Ya, kecoret jemaah. Syahid atau syahid sama saja. Raqib atau raqib, tapi yang disebutkan dari Asmaul Husna di sini adalah apa? Syahid, raqib. Jadi maknanya apa? Maknanya apa? Allah mendengar apa? Berarti maknanya Allah mendengar semua apa? Bentuk suara. Gitu kan?
Semua bentuk suara. Kemudian Allah melihat semua gerak. Kemudian apa? Allah mengetahui apa? Segala sesuatu. Ini makna apa? Syahid, raqib, segala sesuatu. Apa itu? Kita rinci lagi di sini. Apa itu? Dalam hati, di dalam hati, di dalam hati, atau apa? Dalam itu apa? Perbuatan atau ucapan apa? Tersembunyi atau apa? Terang-terangan. Semuanya Allah tahu jemaah. Allah ngawasi. Allah mengawasi semuanya. Ya. Kemarin kita di pelajaran apa fikih ya, kita cerita sahabat yang dijuluki dengan panggilan apa? Ghasilul malaika. Sahabat yang dimandiin sama malaikat. Sahabat siapa kemarin? Hah? Tolha. Hanzalah. Ya kan? Hanzalah. Ghasilul malaika. Ketika perang Uhud, sahabat ini mati syahid. Tapi anehnya ketika mati syahid, keluar dari wajahnya apa? Netes dari wajahnya apa? Air bersih. Kayak orang habis apa? Kayak orang habis wudhu. Netes wajah. Kan gak ada yang tahu apa ini. Rasulullah SAW, ada apa ini? Coba kalian pergi tanyain ke istrinya. Istrinya namanya Jamilah bintu Abdullah bin Ubay. Jadi bapaknya dedengkot munafik. Jadi kalau disebut munafik di zaman Rasulullah SAW, ya ini tokohnya. Tapi putrinya mukminah, beriman. Namanya Jamilah. Deh, nanya. Ternyata di saat ada seruan jihad, nih jamaah, mohon maaf ya, Hanzalah sama istrinya ini lagi berhubungan. Karena itulah malam pertama dia. Ini hubungan baru pertama nih. Hubungan dia. Dengar suara jihad, ditinggal langsung. Berarti Hanzalah belum mandi. Jadi Allah tahu satu-satu. Oh ini begini, oh ini begini, ini begini. Makanya kata Rasulullah SAW, Hanzalah lagi dimandiin sama para malaikat. Dengan bidadari-bidadari dari surga yang menemaninya. Allahu Akbar. Begitulah jamaah. Jadi Allah ini tahu persis. Apapun yang terjadi. Kisah-kisah umat terdahulu diceritakan semuanya sama Allah di dalam Al-Quran. Ini makna apa? Raqib. Makna syahid. Berarti makna ini, nama ini menghasilkan apa? Apa hasilnya? Hasilnya apa jamaah? Nama ini akan menghasilkan sebuah sikap
yang dikenal di dalam pelajaran akhlak di Riyadhus Shalihin ada. Namanya apa? Muraqabah. Ini buahnya. Nah, hasilnya apa? Ini hasilnya. Hasilnya namanya muraqabah. Apa muraqabah itu? Ini adalah muraqabah ini tingkatan ibadah yang paling tinggi. Ini tingkatan ibadah yang paling tinggi. Apa itu? Berarti muraqabah ini adalah apa? Beribadah kepada Allah atas dasar nama syahid dan raqib. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, at-ta'abbud lillah bismir raqib, bismihir raqib wasyahid. Beribadah kepada Allah karena kita beriman dengan nama raqib dan syahid. Jadi ibadah kepada Allah karena keimanan kita kepada apa? Nama Allah, raqib dan syahid. Yaitu apa? Ibadah dengan kedua nama ini. Maksudnya apa dengan ibadah dengan kedua nama ini? Maksudnya apa ibadah dengan kedua nama ini? Yaitu, nah maksudnya apa? Kita tarik lagi biar tambah paham. Maksudnya apa? Seorang mukmin, nah ini, seorang mukmin yang maksudnya yang beriman, laki perempuan, meyakini apa? Bahwa gerak-geriknya hati dan apa? Perbuatan tersembunyi atau apa? Tersembunyi atau terang-terangan semuanya apa? Semuanya diketahui, diawasi, dipantau sama siapa? Sama Allah yang punya nama Ar-Raqib Asy-Syahid. Asy-Syahid. Nah, ini jemaah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah, Allah itu tahu apa yang kamu perbuat, apa yang ada dalam jiwa kamu. Hati-hati. Di surat Al-Baqarah ayat 235. Hati-hati, Allah itu tahu. Allah tahu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, yang tadi itu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah itu melihatnya? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu yang disembunyikan oleh pandangan mata
maupun yang disembunyikan dalam hati. Maksudnya apa? Ngelihatnya ke sini, tapi sebetulnya dia ke sono. Allah tahu matamu itu ke situ, tapi sebetulnya matamu ke kanan dan ke kiri. Ya kan? Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam hati kalian. Allah tahu. Inilah Raqib. Jadi inilah tingkatan ibadah yang menjadikan seorang hamba itu akhirnya memiliki apa? Akan senantiasa apa? Melahirkan apa Bu akhirnya? Akhirnya melahirkan satu, cinta. Cinta ini apa? Akhirnya dia apa? Senantiasa apa? Mendahulukan apa? Mendahulukan keridhaan Allah. Dia akan mendahulukan keridhaan Allah. Oh ini Allah suka sama ini. Ya, dia akan mendahulukan keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia sadar Allah ngelihat saya ini. Saya ngikuti hawa nafsu apa enggak? Akan melahirkan pada dirinya sifat apa? Takut. Yang artinya tidak akan berani, ya, tidak akan berani ngapain? Maksiat. Cerita siapa? Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai. Innahu la yuflihul zalimin. Innahu la yuflihul zalimun. Lihat, ketika sang putri menutup semua pintu, ditutup semua pintu, sudah nggak ada yang tahu. Nabi Yusuf bilang apa? Hai talak, hati-hati. Allah, hati-hati kamu sama Allah. Nanti binasa, azab. Diancam sama sang putri, kalau nggak menuruti kemauan saya penjara kamu. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, saya mending di penjara daripada saya nurutin dia. Takut, azab ini, azab. Seorang sahabat dalam pertempuran Uhud dikisahkan, dia terkena lemparan panah nyasar. Lalu terbunuh. Sahabat lain mengatakan sungguh beruntung dia wafat syahid. Rasulullah SAW mengatakan tidak, karena dia melakukan ghulul. Apa ghulul itu? Ngutil. Ngambil rampasan perang yang belum saya bagi. Yaitu rompi yang dia pakai itu ngambil belum saya bagi. Nggak jadi masuk surga. Muncul sahabat yang lain takut. Ya Allah, Allah Maha tahu, Allah mengetahui semuanya. Mengeluarkan dari kantongnya apa? Tali sepatu sebelah. Ya Rasulullah, tadi saya ngambil di pojokan tali sepatu sebelah. Kata Rasulullah apa? Engkau menyelamatkan dirimu dari azab. Tali sepatu sebelah. Lah zaman sekarang pegawai kalau nggak ngutil boroken medianya, bukan bisulen lagi, boroken kalau nggak ngutil. Katanya kapan gue kaya? Lihat, dia nggak iman berarti nggak tahu, nggak kenal sama Allah. Dia nggak kenal sama Allah. Kalau Allah itu punya nama Raqib, Syahid, nggak kenal dia. Makanya semau gue. Banyak kisah-kisah
Ya, cerita 3 laki-laki yang terjebak dalam gua. Ud'ullaha bisalihi amalikum, doalah kalian dengan amal soleh kalian agar Allah membukakan pintu gua. Salah satunya bilang, ya Allah, saya dulu mencintai sepupu saya, cantik, saya ajak kawin nggak mau dia. Akhirnya suatu hari ketika dia butuh duit, saya bilang saya kasih kamu duit, tapi izinkan saya untuk dirimu. Ya, paham lah ya, untuk diri Anda. Udah, duit dikasih, kemudian dia mau digauli, si perempuan apa? Ittaqillah ya Abdullah, wahai hamba Allah, takut kamu sama Allah. Ya Allah, dia langsung tobat, istighfar, sadar dia bahwa Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar, semuanya Allah punya ilmu semua, nggak jadi. Saya bebaskan dia, dan uang yang awalnya saya beri sebagai hutang, saya kasih sebagai sedekah buat dia. Masya Allah, lihat. Takut menjadikan dia apa? Takut dengan Allah, karena Allah punya nama Raqib, Syahid, menjadikan dia tidak akan berani bermaksiat. Walaupun dia berada dalam kesendirian, tidak akan berani. Gak akan berani dia. Subhanallah. Iman, orang beriman. Ya. Yang ketiga, akan melahirkan apa? Harapan. Allah itu Raqib, Syahid, tahu. Berarti apa? Sekecil apapun kebaikan yang saya lakukan, Allah tahu. Ya kan? Artinya apa? Termotivasi. Artinya semangat. Semangat apa? Berbuat baik dan taat. Sekecil apapun kebaikan akan dia lakukan. Kenapa? Allah tahu nih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebagaimana kalau keburukan, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Inilah sifat apa? Muraqabah. Kita yakin Allah itu ngawasin kita. Allah itu mendengar apapun suara. Allah itu melihat apapun gerakannya. Allah itu tahu, berilmu apapun yang ada di alam semesta ini. Tahu semuanya. Sehingga apa? Inilah sifat muraqabah. Yaitu apa? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kalian beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau Anda tidak bisa menghadirkan perasaan itu, yakinlah bahwa Allah itu tahu, melihat, mendengar semuanya. Inilah tingkatan yang namanya muraqabah, yaitu apa? Al-ihsan. Yang disebut dalam hadis siapa? Hadis siapa? Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, beritahukan aku apa itu ihsan. Ya, inilah semua ihsan. Inilah yang dimaksud dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Dalam hadisnya, dalam hadis Rasulullah SAW, bunyinya apa? Hadis Rasulullah, bertakwalah, bertakwalah bertakwalah kepada Allah dimanapun. Nah, apa? Dimanapun kalian berada. Nah, bertakwalah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada.
Inilah tingkatan apa? Muraqabah. Sudah. Dzaqa ta'mal iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, saat itulah dia akan mendapatkan apa? Inilah manisnya iman. Inilah manisnya iman. Sudah sampai tingkat kenikmatan. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Dia sudah ridha Allah sebagai zat yang mengetahui, mengawasi, mengatur, melihat, memberikan nikmat, rezeki, kebaikan, semua itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Wabil islami dina, dia ridha Islam sebagai satu-satunya pegangan dia dalam beramal. Wabi Muhammadin SAW rasulah, dia ridha Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah sehingga dia ittiba, hanya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW saja. Nah, inilah dia sebuah keridhaan itu. Hatinya, perbuatannya benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman. Karena apa? Muraqabah, yakin Allah ngawasi hati saya, Allah ngawasi perbuatan saya. Inilah seorang muslim yang hakiki, yang kenal sama Allah. Baik hatinya, bersih hatinya, santun tutur katanya, perbuatannya apa? Perbuatannya apa? Berarti hatinya penuh dengan apa? Tauhid. Ya. Ucapannya apa? Ucapan baik, santun. Perbuatannya apa? Perbuatannya menjalankan sunnah Rasulullah. Hakadha mukmin yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Inilah alur-alur dari apa yang kita jelaskan di hari ini. Wallahu a'lam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat buat saya dan kita semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya di chat atau mau nanya langsung. Kalau di chat nanti kita bacakan. Mau nanya langsung silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Susi atas pertanyaannya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya apa? Kita ini wajib berprasangka baik sama Allah. Karena prasangka baik akan melahirkan kebaikan. Contoh kita taubat. Syarat-syarat taubat, ketentuan taubat sudah kita jalani. Lalu
kita pun wajib berprasangka baik bahwa apa? Allah pasti nerima taubat saya. Allah pasti nerima taubat saya. Maka hasilnya apa? Maka hasilnya kita akan bersemangat terus untuk melakukan ketaatan. Ya, kita akan semangat terus melakukan ketaatan. Tapi kalau ada orang mengatakan, nah taubat saya diterima, udah santai aja. Kemudian dia masih aja melakukan maksiat, berarti dia belum bertaubat. Cuman apa? Gombal. Cinta gombal namanya. Ya. Tapi kalau orang yang benar-benar bertaubat dengan ketentuan yang syar'i, dia akan pasti berprasangka baik sama Allah, dan justru prasangka baiknya inilah yang mendorong dia untuk berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan. Tapi kalau dia berprasangka buruk, saya sih sudah tobat. Apa iya ya Allah menerima tobat saya? Saya ini kotor, dulu saya begini dan begitu dan begini begitu. Apa iya dosa saya ini udah kelewat banyak, udah kelewat besar. Kayaknya Allah nggak nerima deh dosa saya. Maka yang terjadi pada dirinya apa? Kemungkinan dia akan kembali ke dunia yang lama yang dia. Atau dia tidak termotivasi untuk melakukan ketaatan. Jadi kerdil dia. Ya. Dan juga Allah tidak akan nerima taubat dia juga karena dia sendiri tidak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali dia berusaha dulu untuk melakukan itu. Bukan bangun tidur terus langsung menjadi orang soleh dan solihah, begitu kan enggak. Kemarin bajingan terus bangun tidur langsung jadi taat kan tidak ada jamaah. Enggak ada. Ya. Nggak ada. Usaha dulu Anda untuk berubah, usaha untuk taubat. Kemudian kalau sudah bertaubat, ataibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari semua dosa, ya seperti orang yang nggak punya dosa, sudah bersih. Allah sudah ampuni, udah clear, udah pemutihan. Kecuali itu berkaitan dengan hak manusia. Maka kita punya kewajiban untuk apa? Mengembalikan haknya orang. Apa itu? Harta benda. Balikin hartanya orang yang dulu kita ambil. Kehormatan. Dulu kita suka maki-maki dia. Kita suka ghibah, ngomongin dia, membuka aib dia. Maka apa? Samperin dia dan minta maaf kepada dia. 3, dulu kita pernah gebukin orang dengan cara yang tidak benar. Nggak ada kewenangan kita untuk melakukan itu. Tobatnya apa? Samperin dia dan minta maaf kepada dia. Karena ini hak sesama manusia. Ya, wallahu a'lam. Apakah seseorang yang sudah ditegakkan hukuman di dunia berarti nanti di akhirat sudah nggak dia hukum lagi? Belum tentu. Si fulan berbuat zina. Lalu dia dihukum rajam oleh pengadilan umpamanya. Apakah berarti terus dia tidak diazab karena melakukan perzinaan? Belum tentu. Bisa jadi dia dihukum oleh pemerintah karena apa? Karena tertangkap. Tertangkap, bukti-bukti menguatkan ke arah dia, maka dia dihukum berdasarkan itu. Tapi orangnya nggak tobat. Tertangkap korupsi, ketangkep korupsinya. Kenapa ketangkep? Apes. Atau nyawernya kurang. Jadi ketangkep deh. Kan gitu kan. Alhasil ketangkep dia. Dihukum penjara sekian. Keluar dari penjara, gabung lagi. Ya kan? Jadi bukan berarti diterapkan hukuman oleh pengadilan di pemerintah. Bukan berarti di akhirat nanti terus pemutihan, belum tentu. Karena dosa besar itu harus dengan apa? Taubat. Kalau di dunia itu kan hukum dunia yang berkaitan dengan undang-undang yang diterapkan. Aturan yang diterapkan di dunia. Menegakkan hukum di dunia. Kalau di akhirat kembali kepada apa? Taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Ada lagi? Coba dari chat dulu. Gantian Bu ya, jamaah ya. Dari Abu Azzam. Ahsanallahu ilaikum. Ustadz, apa hukum lelaki pakai cincin emas yang kardanya sangat sedikit? Dan bagaimana cara lamaran? Cakep. Yang sesuai petunjuk Nabi, ini demen ini pertanyaan begini nih. Apa hukumnya tukar cincin dalam lamaran Ustadz? Laki-laki pakai cincin haram hukumnya. Mau cincin geramannya kecil, mau gramnya gede, mau kadar emasnya kecil maupun kadar emasnya besar, yang penting emas. Yang penting emas-emas. Ya kalau emas-emas nggak apa-apa, tapi kalau emas nggak boleh. Ya mau kadarnya kecil, mau apa, yang penting emas tidak boleh haram. Kemudian cara lamaran gimana? Cari lamaran tinggal minta jamaah. Cocok dengan si fulana, bukan pacaran. Biar kenal dulu, habis kenalan baru kawin. Oh, ini bukan cara Islam. Ya, bukan cara Islam. Islam gak ngajarin kita untuk berzina. Jadi kayak beli makanan, cicipin dulu beli, dicicipin gak cocok, gak beli, enak aja. Nah orang emang kue bolu apa? Emang kue bolu, emang madu cicipin dulu. Ya kan, cocok di nikah, nggak cocok cari yang lain. Ya, enak aja. Ini manusia, bukan binatang, gitu ya. Terus gimana ngelihat dari info-info si fulan tuh, ada tuh fulanah, dia solihah, begini-begini, dilihat, dipantau, bukan diajak pacaran, tidak dipantau dari jauh, dikontrol, ya jadi apa? Sementara jadi badan intelijen gak resmi. Ya, dipantau, dilihat gitu. Oh, cocok. Udah cocok, ngapain ngubungin tuh cewek? Nggak usah. Datengin bapaknya. Pak, saya cocok sama putri bapak dan saya mau menikah sama anak bapak. Nih, dia yang datang atau orang tuanya yang datang terserah. Kalau masyarakat kita ya mesti orang tuanya biasanya lah. Ya orang tua datang, minta mengetok pintu gitu ya. Nah, sama keluarga perempuannya gimana? Ngawasi juga, ngontrol, dicek dari jauh, ini itu dipantau. Oh ya cocok, ya udah diterima lamarannya, pinangannya. Habis diterima, ngapain? Habis diterima, ya udah tentuin tanggal akad nikah. Simple, Islam sederhana. Oh nggak ada anu dulu, apa namanya? Tukar cincin. Nggak ada, itu ala barat. Ya. Anda lamar, dikasih, tentuin tanggalnya, langsung kawin. Oh, enak kan? Jadi tidak ada lagi tukar cincin, terus abis itu ditentuin tanggal nikahnya, abis ditentuin tanggal nikahnya karena sudah mau nikah, akhirnya sering ketemuan di luar. Wah, setan. Setan itu yang goda. Nggak ada. Nanti ketemuannya di kamar, kan enak. Nggak pernah ketemu, tiba-tiba sekamar, akhirnya ngadepnya begini, adep-adepan begini. Mau ngomong begini, tengok-tengokan gini jamaah. Wah, ya, tapi ini orang zaman dulu, zaman sekarang sih udah ayam berkokok. Ya, ya. Terus pertanyaan berikutnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Itulah namanya bisikan syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Emang setan membiarkan kita begitu saja? Kagak. Nggak bakal setan biarin kita begitu aja. Nabi Adam aja digoda, siapa kita? Kan gitu ya.
Terus kita, oh ini udah ngaji, rajin, udah belajar tauhid, belajar ini, terus ditinggal sama setan. Oh, setan yang datang jenderal bintang 10. Godain tambah gede jamaah ya, ndak bisa. Ya itu bisikan setan, dibikin ragu-ragu, dibikin macam-macam 1001 macam cara dia akan menggoda kita. Terus bagaimana? Ya, bisikan-bisikan yang mengajak kepada kemaksiatan. Ta'awudz billah. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau ada godaan-godaan setan pada diri kalian, dari diri salah seorang di antara kalian, maka ucapkanlah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah, berzikirlah, berlindunglah kepada Allah. Kalau ada bisikan-bisikan ngajak kepada berbuat maksiat lagi, berlindung kepada Allah. Ya, kalau itu setan, kalau itu manusia, tinggalkan. Tapi jangan bilang setan lu, jangan ngamuk, berantem nanti kau. Jangan, udah tinggalin aja lah. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang beriman itu kalau diajak bicara sama orang jahil-jahil yang ngajak maksiat, ya, maka apa? Qalu salama. Mereka lebih memilih jalur yang lain, ditinggalin. Ya, wallahu alam. Kemudian yang di chat ini dari Didit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa bedanya antara persamaannya nabinya dan rasulnya? Apa maksudnya? Apa bedanya atau persamaannya nabiya wa rasula dalam kalimat sama aja. Tetapi redaksinya kan wabi Muhammadin rasula. Redaksinya gitu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin, kita tambahin salawat sallallahu alaihi wasallam rasula. Di hadisnya begitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi yang langsung silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana menanamkan kepada anak-anak ini? Ya harus terus dikasih tahu kepada mereka. Kalau dia ada bohong, ayo nggak boleh bohong. Dosa. Allah mendengar loh, Allah melihat. Nanti kalau Allah mendengar, Allah melihat, nanti jadi dosa besar. Kalau dosa besar, nanti kita bisa sengsara. Jadi anak soleh gitu. Jadi ada reward and punishment, begitu Anda bilang dalam bahasa Anda gitu ya. Ya ada reward itu apa? Motivasi. Makanya pengen jadi anak soleh enggak? Nah itu motivasi. Punishmentnya apa? Khauf. Hati-hati jangan bohong, nanti diadab. Kan begitu. Jadi dikasih tahu keburukannya dan dikasih tahu pula kebaikannya. Ya. Wallahu alam shawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.